Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi nih. Sekarang selanjutnya di video yang selanjutnya ini kita akan membahas tentang turunan transformasi Laplace. Banyak yang kebingungan gimana sih ngegunain turunan transformasi Laplace. Sebetulnya turunan transformasi Laplace ini sama aja, kita membantu untuk mencari rumus dari suatu FT dicari FS-nya seperti apa. Cuma bantuannya dengan turunannya. Kalau kemarin dengan definisinya kita menggunakan definisi nih cari Laplace-nya. Nah, sekarang kita pakai turunannya. Turunannya ini bentuknya tuh rekursif. Jadi ngikutin pola yang pertama. Misalnya kita punya di perkuliahan saya udah pernah bahas Laplace F turunan pertama itu gimana. Sama dengan Laplace FT dikurangi F0. Terus kemudian Laplace F aksen T sama dengan S kuadrat Laplace FT dikurangi S dikali F0 dikurangi F aksen 0. Nah, bagaimana caranya rumus ini nanti akan saya bahas di video lain. Sekarang saya hanya akan bahas bagaimana menggunakannya. Contohnya, contohnya saya punya contoh, misalnya tentukan Tentukan Laplace dari sin kuadrat T. Nah, kalau misalnya kita menggunakan definisi mencari Laplace sin kuadrat T, tentu saja ini agak lumayan lebih sulit karena kita menggunakan integral. Dan integral itu biasanya kalau bentuknya kompleks, kita harus gunakan integral parsial. Nah, kalau di sini kita tinggal menggunakan rumus yang pertama, yang turunan pertama, Laplace F aksen T sama dengan S Laplace FT dikurangi F0. Nah, dari sini yang perlu kita cari yaitu FT, F0, F aksen T. Oke, kita coba jawab ya. Kita punya FT-nya adalah sin kuadrat T, maka F0-nya adalah sin kuadrat 0 atau sin kuadrat 0, sin 0 itu kan 0 ya kalau dikuadratkan 0. Nah, sekarang kita punya FT sin kuadrat AT, F aksen T-nya berapa? Karena ini adalah sin kuadrat, kita ubah aja jadi sin T kali sin T. Bentuknya jadi perkalian ya. Kalau bentuknya perkalian kita misal yang ini U, yang ini V. Teman-teman tinggal nyari aja ini U kali V aksen ditambah U kali V aksen. Kalau U-nya adalah sin T, U aksennya berapa gitu. Kalau V-nya sin T, V aksennya berapa. Nah gitu. Jadi U-nya adalah sin T, V aksennya cos T ditambah U-nya sin T. Sorry. Ini U aksen kali V ya. Rumusnya U aksen kali V. Jadinya berarti cos T dikali sin T. Atau kalau saya tulis posisinya sama, ditambah sin cos T. 2 sin T cos T atau sin 2T. Jadi F aksen T-nya adalah sin 2T. Kita udah punya F aksen T, udah punya FT, udah punya F0. Nah, sekarang teman-teman tinggal substitusikan. Substitusi ke sini. Jadi Laplace F aksen T sama dengan S Laplace FT dikurangi F0. Laplace sin 2T sama dengan S Laplace FT-nya adalah sin kuadrat T dikurangi F0, F0-nya 0. Terus Laplace sin 2T sama dengan F Laplace sin kuadrat T. Nah, kita tahu rumus sin AT itu Laplace sin AT adalah
Laplasin AT rumusnya A per S ditambah S kuadrat. Ya, seperti itu. Jadinya untuk yang ini bisa kita tulis Laplace sin 2T sama dengan S Laplace sin kuadrat T. Yang ini jadi kita ubah 2 per S ditambah A per S per A kuadrat ya maksudnya ini. A kuadrat, jadi 2 kuadrat. Atau S Laplace sin kuadrat T. Ya, jadi kita bisa peroleh Laplace sin kuadrat T sama dengan 2 per S dikalikan S tambah 4. S kuadrat. Hari ini penulisan S kuadrat, S kuadrat. Gitu. Nah, itu penggunaannya. Jadi kita bisa temukan rumusnya. Dan saya rasa lebih mudah dibandingkan menggunakan definisi. Oke, misalnya saya punya lagi contoh. Contoh soal. Tentukan Laplace T sin omega T. Seperti itu ya. Kita jawab. Nah, kalau untuk yang ini bentuknya ada 2 perkalian. Kita gunakan Laplace turunan yang kedua. Laplace F double aksen T sama dengan S kuadrat Laplace Ft dikurangi S dikali F0 dikurangi F aksen 0. Nah, seperti itu. Jadi kita harus cari Ft, F aksen 0, F double aksen. Kita punya Ft sama dengan T sin omega T, maka F0 sama dengan 0 sin omega kali 0. 0 kali sin 0. Sin 0, 0 ya. 0 kali 0 sama dengan 0. Kita punya Ft, T sin omega T, kita cari F aksen T. Ini bentuknya perkalian, berarti pakai rumus U kali V aksen ditambah U kali U aksen kali V, turunan perkalian ya. Kalau misalnya U-nya adalah T, V-nya adalah sin omega T, U aksennya 1, V aksennya apa? Omega cos omega T. Kita substitusi ke sini, kita masukkan. Sama dengan U-nya T, V aksennya omega cos omega T ditambah U aksennya 1, V-nya sin omega T. Terus kemudian selanjutnya omega T cos omega T ditambah sin omega T. Ini penulisan rumusnya saya U V aksen dulu ya. Tambah U aksen tambah V. Bisa juga sih sebenarnya kalau teman-teman pengen tulis U aksen V ditambah U V aksen. Karena sifat penjumlahnya itu komutatif ya. Jadi nggak apa-apa. Nah ini F aksen T-nya. F aksen T. Terus kemudian F aksen T, F aksen 0. Kita masukkan omega kali 0, cos omega kali 0, tambah sin omega kali 0. Jadi 0, cos omega kali 0, cos 0 ditambah sin 0. 0 kali 1 tambah 0. Jadi 0 ya. F aksen 0-nya sama dengan 0. Itu udah F aksen 0, sekarang F double aksen T. Oke, kita ke F double aksen T. F double aksen T sama dengan, nah lihat F double aksen T ini juga perkalian, ada 2, berarti yang ini U, yang ini V. Ini diisi U aksen kali V tambah U
V aksen. Kalau U-nya omega T, U aksennya omega. Kalau V-nya cos T, V aksennya omega min sin omega T, gitu ya. Kita substitusi ke sini, U aksennya omega, V-nya cos omega T, ditambah U-nya omega T, V aksennya omega dikalikan min sin omega T. Oke, kita omega cos omega T ditam jadi dikurangi omega kuadrat T sin omega T. F double aksen T. Ini baru yang ini. Sekarang sin omega T-nya jadi tambah omega cos omega T. Atau biar gak bingung, saya ganti warna lain deh. Ini untuk rumus yang ini tambah omega cos omega T. Ya, terus jadinya kita punya F double aksen T sama dengan ini sama omega cos omega T. Ini juga sama, jadi 2 omega cos omega T dikurangi omega kuadrat T sin omega T. Nah, kita balik lagi ke rumus yang tadi, rumus turunan Laplace-nya ya. Kita balik lagi ke rumus turunannya. Tadi rumus turunannya Laplace F double aksen T itu sama dengan S kuadrat Laplace FT dikurangi S kali F0 dikurangi F aksen 0. Kita masukkan yang F double aksen T, Laplace 2 omega cos omega T dikurangi omega kuadrat T sin omega T. Nah, sama dengan S kuadrat Laplace FT. FT-nya itu adalah T sin omega T ya. T sin omega T dikurangi F. F0-nya kita dapat tadi F0-nya 0, F aksen 0-nya 0. Dikalikan 0 dikurangi 0. Nah, dari sini kita bisa peroleh kita masing-masingkan Laplace 2 omega cos omega T dikurangi Laplace omega kuadrat T sin omega T sama dengan S kuadrat Laplace T sin omega T. Oke. 2 omega kita keluarkan Laplace cos omega T dikurangi omega kuadrat Laplace T sin omega T sama dengan S kuadrat Laplace T sin omega T. Karena ini sama-sama T sin omega T, kita pindahkan ya. Sama dengan S kuadrat Laplace T sin omega T ditambah omega kuadrat Laplace T sin omega T. Seperti itu. Nah, yang sebelah kirinya sisanya tinggal 2 omega Laplace cos omega T. Nah, ini bisa kita keluarkan nih T sin omega T-nya Laplace T sin omega T. S kuadrat tambah omega kuadrat. Ini 2 omega. Laplace cos omega T. Bentuk Laplace cos omega T adalah S per S kuadrat tambah omega kuadrat. Nah,
Jadi dari sini bisa kita peroleh 2 omega S per S kuadrat tambah omega kuadrat Laplace T sin omega T S kuadrat tambah omega kuadrat. Nah, kita bisa peroleh nih hasil akhirnya. Hasil akhirnya 2 omega S ini bisa ngalih kan sama dengan Laplace T sin omega T ini S kuadrat tambah omega kuadrat dikalikan ya sama jadi kuadrat. Jadi kita bisa peroleh Laplace T sin omega T adalah 2 omega S per S kuadrat tambah omega kuadrat per S kuadrat tambah omega kuadrat dikuadratkan. Nah, ini penggunaan dari turunan transformasi Laplace. Jadi untuk mencari rumus F Laplace bentuk Ft yang lain. Oke, teman-teman boleh juga dicoba kalau misalnya pakai rumus turunan ini teman-teman nyari Laplace T cos omega T seperti apa nih. Oke, saya cukupkan untuk turunan transformasi Laplace. Nanti jika ada soal lain lagi yang bisa kita gunakan turunan akan saya bahas di video lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.